Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fariza dan saya Rido. di sini kami perwakilan dari kelompok 2 kelas 92. Kami di sini akan melakukan kegiatan podcast yang diisi dalam bintang tamu Bu Fitri. Semuanya. Kami podcastnya yang bertema bagaimana metode guru dalam mengajar dan menyikapi adanya transformasi perubahan kurikulum. Nah, sebelum masuk ke materi Bu, mungkin saya ada pertanyaan sedikit sebelum ke pertanyaan inti. Ibu pertama kali ngajar itu pada tahun berapa dan kurikulumnya itu apa? Bagaimana cara metode ibu ngajarnya gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya, kalau ibu di sini, alhamdulillah udah kurang lebih 5 tahun. Ibu dimulai dari sini itu jadi mahasiswa PPL. Dulu sebutannya PPKT. Jadi ibu di awal 2017 bulan Juli itu sudah di sini menjadi mahasiswa PPL. Jadi masih intinya kayak guru magang. Nah, setelah itu ternyata ada guru yang setelah PPL kan ibu 4 bulan tuh di sini selesai. Ternyata ada guru yang sakit, gurunya nggak bisa ngajar lagi di bidang agama, akhirnya ibu menggantikan. Dan setelah ibu lulus dari sarjana S1 di UIN, ibu ditarik untuk menjadi guru tetap di sini. Jadi ibu sudah dari tahun 2017 kalau dihitung dari mahasiswa, tapi kalau dihitung sebagai guru honorer itu dari tahun 2018. Nah, kalau dulu ibu pakai kurikulum apa? Dulu pertama kali jadi mahasiswa PPKT itu kurikulumnya masih kurikulum 2013. Baru kesini sekitar kalian waktu itu tahun berapa masuk kelas 7? 2022. Nah, 2022 kan baru kita pakai kurikulum. Nah, mungkin dari pengajaran dari kurikulum 2015 ke kurikulum itu apa yang ibu ubah dari pengajaran ibu sendiri? Oke, kalau untuk diubah sebenarnya mungkin kalau ibu sendiri tetap ini ya, apa namanya kan kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke kompetensi sama kreativitas anak-anak, terus disesuaikan dengan pelajaran berdiferensiasi. Nah, dulu mungkin di kurikulum 13 ibu belum pakai tuh yang kebutuhan siswa gaya belajarnya gimana, siapa yang gaya belajarnya kinestetik, kan gaya belajar ada 3 kan? Iya. Ada yang estetik, audiovisual, sama visual. Nah, dulu di kurikulum 13 ibu belum menggunakan itu. Tetapi kalau di kurikulum Merdeka sudah ibu pelajari sedikit demi sedikit. Jadi perbedaannya di situ. Yaudah, langsung ke pertanyaan janji ya. Ya, boleh. Pertama, bagaimana sih Bu Pipit ini menyesuaikan metode pengajaran dalam kurikulum Merdeka ini? Oke. Kalau di kurikulum ibu kan sebelumnya mengalami kurikulum 17. Ya. Kemudian kita berpindah ke kurikulum Merdeka ya. Nah, tentunya yang pertama pasti ibu akan mengikuti pelatihan dulu nih. Pelatihan tentang kurikulum Merdeka itu apa, kemudian cari-cari informasi di internet. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu seperti apa gitu kan. Di media sosial juga gitu. Karena kan banyak informasi yang harus kita ketahui tentang kurikulum tersebut. Karena kalau nggak pas juga bingung kan nantinya. Nah, jadi setelah ibu dapat baru ibu ibu terapkan. Nah, salah satu yang memang menjadi prinsip ibu adalah ibu kan guru agama. Mengajar agama itu harus fun learning. Jadi harus fun. Gitu. Jadi kita belajar sambil bermain. Iya. Jadi karena ibu sendiri punya pengalaman kalau tegang itu nggak masuk pelajaran. Jadi menerapkan di diri ibu sendiri, kebetulan karena ibu juga dulu di pramuka. Jadi ibu padukan apa permainan di pramuka masuk ke dalam PAI. Jadi supaya tidak membosankan. Karena kan kalau PAI terkenal sama pembelajaran yang membosankan. Ngantuk, belajarnya tajuk mulu gitu. Ya begitu. Nah, pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam belajar mengajar kurikulum baru dan bagaimana cara mengatasi? Oke, tadi kalau tantangan terbesar sebenarnya ada di diri ibu sendiri. Ya, kalau ibu sendiri sih merasakan tantangannya ada di diri ibu sendiri dan terutama keduanya ada di sarana dan prasarana. Kita kan
ganti kurikulum terus ya. Kurikulum ganti kan pasti menyesuaikan perkembangan zaman. Pasti zamannya berbeda, jadi kurikulum ilmu berkembang, jadi kurikulum juga pasti mengikuti gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya ada di diri ibu dalam mempelajari kurikulum tersebut. Jadi ketika ganti kurikulum kan kadang kita udah males nih, udah nyaman sama kurikulum ini, terus suruh ganti lagi, aduh pusing. Nah itu jadi ada tantangannya di diri ibu. Setelah ibu udah belajar nih, jadi solusinya kan berarti ibu harus ikut pelatihan dulu, mempelajari dulu, baru bikin nanti metode lagi. Nah kadang tidak diimbangi atau dibarengi dengan sarana prasarana yang ada, kayak misalkan ibu nanti kalau kurikulum merdeka kan kita butuh banyak ya, butuh ada wifi, ada PPT dan lain sebagainya. Itu kan kadang di beberapa sekolah belum memadai, apalagi kalau di kampung-kampung. Mungkin kan nggak sebanyak di kota-kota. Jadi kalau tantangan misalnya kalau ibu sendiri ya ada di diri ibu, dan itu tadi kalau bisa walaupun ganti kurikulum ya pemerintah juga harus memfasilitasi sarana dan lanjut kurikulum merdeka. Nah, menurut Ibu Pipit ini, apakah kurikulum merdeka ini lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan dengan kurikulum-kurikulumnya atau kurikulum 2013? Oke, kalau menurut Ibu sendiri sih, kalau di bagian pemahaman itu, kalau menurut Ibu sama kurikulum 13 sama merdeka sama saja. Bedanya kalau di kurikulum merdeka itu lebih banyak siswa terlibat aktif dari mulai proyeknya, kemudian mereka skill apa ya namanya soft skillnya ini, karena kan tujuan kurikulum merdeka itu yang diasah soft skillnya dulu, bagaimana kalian bekerja sama, berpikir kreatif, mandiri itunya gitu. Tapi kalau dari segi pemahaman menurut Ibu sama aja kalau kurikulum 13 ataupun merdeka. Tergantung juga sih, tergantung guru yang mengajar. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan adanya perubahan kurikulum seperti menggunakan teknologi lebih banyak atau metode lain? Oke, kalau berbedanya mungkin itu tadi dari prinsip itu sendiri. Dan kalau teknologi udah pasti pakai teknologi, nggak bisa ibu mengajar tanpa teknologi. Mungkin kalau guru-guru yang lain, apalagi yang sudah usia lanjut ya, bakal kesusahan memang dengan teknologi. Tapi kalau untuk guru yang usia ibu pasti sangat membutuhkan yang namanya teknologi, karena teknologi sangat membantu pembelajaran, baik itu dari segi HP ataupun teknologi yang lain. Terutama kalau kita pakai LMS, Learning Management System. Ya banyak LMS tuh bentuknya kayak Google Classroom, Moodle dan lain sebagainya. Nah itu kan membantu adanya proses pembelajaran. Apalagi dulu waktu kita COVID, kan Google Classroom membantu kan, kita nggak ketemu tapi pakai itu. Jadi itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nggak bisa kalau ibu sendiri nggak bisa nggak pakai teknologi. Nah kalau untuk tadi pertanyaannya yang berbeda gitu ya. Iya. Ya kalau berbedanya ibu itu tadi sesuai prinsip ibu kalau mengajar karena ibu orangnya sangat tidak menyenangkan sebenarnya. Maksudnya ibu bukan orang yang humoris, bukan orang yang bisa ngajak bercanda. Jadi gimana caranya di pelajaran ibu itu senang, gitu, walaupun ibunya nggak humoris. Jadinya biar senang itu ibu tambah ada kayak fun game gitu ya. Ada gamesnya. Pasti setiap ini ada games kecil lah, walaupun ya nggak setiap pelajaran kan biasanya ibu seling hari ini games, hari ini materi gitu. Terus atau di dalam materi ada games. Nah, itu di pertanyaan bagaimana sih cara ibu memastikan bahwa siswa ini bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum merdeka ini, atau bisa aja siswa ini tuh merasa kesusahan ada yang kurikulum merdeka? Tadi kalau kurikulum merdeka kan berarti kita dari awal dulu harus ada tes diagnostik kan. Nah, berarti kita kasih tes dulu nih. Dan ada non diagnostik juga, jadi kita tahu rumahnya di mana, dia punya HP apa enggak, di rumah belajarnya sama siapa, terus orang tuanya di rumah seperti apa, dibimbing nggak kalau di rumah, terus baru mulai masuk pelajarannya kita pakai tes diagnostik. Sudah paham belum dia tentang pelajaran sebelumnya dan sesudahnya, kemudian kita tes gaya belajarnya, dia
gaya belajarnya apa, visual kah, kinestetik gitu. Itu kan jadi dikumpulin nih kebutuhannya, oh ternyata siswa ini begini nih kondisi awalnya, jadi mereka supaya siap untuk belajar gitu. Apalagi menghadapi kurikulum merdeka yaitu yang belajar berdiferensiasi perbedaan kan, nah itu harus disiapkan dari tes diagnostik dan non diagnostik. Selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap perubahan kurikulum ini khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat? Oke, kalau Mbak Ibu sendiri biasanya kan kalau ganti menteri pasti ganti kurikulum ya. Ya itu sih sah saja karena ilmu itu kan pasti berkembang, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Gak bisa mungkin kurikulum udah 20 tahun yang lalu dipakai di sekarang, belum tentu sesuai sama zamannya. Apalagi kalian itu zaman digitalisasi, zaman era-era digital, nggak mungkin kalau pakai kurikulum yang sebelumnya. Yang Ibu harapkan boleh ganti kurikulum asalkan sarana dan prasarananya juga didukung dan guru-gurunya didampingi dengan fasilitas pelatihan gratis. Nah, gitu aja sih deh. Udah Bu, segitu aja udah podcast dari kami. Mungkin perasaan Ibu gimana nih? Apa ditanya-tanya? Aduh, senang banget dong. Apalagi kalau ada amplopnya kan. Ya Bu, terima kasih ya udah menyempatkan waktu dan tenaga untuk datang ke sini untuk berdua. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, segitu saja podcast dari kami berdua dan kelas 92 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.